Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman grade 2. Hari ini kita kembali lagi belajar matematik dengan Miss Vina. Nah, hari ini teman-teman akan belajar fraction atau bab kedua. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa bersama dulu ya teman-teman. Semoga hari ini diberi kelancaran dan teman-teman mudah untuk memahami materi yang Miss Vina sampaikan. Berdoa bersama mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik teman-teman, kita simak ya untuk materi kita hari ini. Tetap semangat ya teman-teman. Yang pertama, equal part of a wall. Nah, number 1, Mr. Lee has a pie. She cut the pie into equal part. Mr. Lee mempunyai pie. Nah, kemudian dia memotongnya menjadi 2 bagian yang sama besar. Nah, teman-teman perlu teman-teman ketahui untuk pecahan ini yang jika kita mempunyai satu kue dan dibagi 2, 4, atau 6, nah nanti bagian yang kita potong kita taruh di bawah ya nanti. Nah, sekarang ada satu pie. Nah, kemudian dipotong menjadi 2 bagian yang sama panjang. One out of 2 equal part is called 1/2. Nah, maka dari itu kita menyebutnya dengan 1/2 atau setengah. 1/2 is written as. Nah, maka kita dapat menulisnya 1/2. Satunya di atas, 2-nya di bawah. Dan angka 1 ini, the number above the line tells us the number of equal part we are looking at. Dan angka 1 ini atau angka yang di atas kita dapat menyebutnya dengan nama pembilang. Dan angka 2, the number below the line tell us the total number of equal part the wall is divided into. Dan angka 2 ini adalah dinamakan penyebut. Dan penyebut ini adalah jumlah keseluruhan dari kue yang telah dipotong. Seumpama tadi kuenya dipotong 2 bagian. Nah, jadi 2-nya di bawah. Jika kuenya dipotong 4 bagian, maka angka 4-nya ada di bawah. Seperti itu ya teman-teman. Let's look at the example of halves. Kita akan melihat contoh di bawah ini teman-teman. Ada pizza. Each part is 1/2 of the whole pizza. And we can write each part as. Kita mempunyai satu pizza yang belum dimakan sama sekali. Dan pizza tersebut dibagi menjadi 2 bagian sama besar. Jadi setiap bagian pizza angkanya 1/2. Kenapa? Karena 2 tadi jumlah dari pizza yang dipotong 2 bagian. Dan satunya dari setiap potongnya 1/2 dan 1/2. Jika ditambah 1/2 ditambah 1/2 sama dengan 2/2. 2/2 itu sama dengan 1 karena 2 dibagi 2 sama dengan 1. Seperti itu ya teman-teman. Dan selanjutnya ada biskuit. The whole biscuit is cut into halves. We can write each part as 1/2.
Biskuitnya juga dibagi menjadi 2 bagian yang sama. Dan 2 bagian ini mempunyai angka 1/2 dan 1/2. Nah, 1 dan 1. 2 ini karena biskuit tersebut dibagi menjadi 2. Jadi angka 2-nya di bawah. 1/2 ditambah 1/2 sama dengan 2/2. Dan 2/2 itu sama dengan 1. Nah, seperti itu teman-teman ya. Number 2, Mr. Lee can also cut her pie into 4 equal parts. Dan sekarang pie-nya akan dipotong menjadi 4 bagian. Ingat ya teman-teman, jika dipotong menjadi beberapa bagian, maka nanti potongan bagian tersebut ada di bawah atau pada penyebut. Nah, 1 out of 4 equal part is called 1/4. Jika ada satu pie dipotong menjadi 4 bagian, maka kita dapat menyebutnya 1/4. 1/4 is written as 1/4. Angka satunya di bawah, di atas, dan angka 4-nya ada di bawah. Karena pie tersebut dibagi menjadi 4 bagian. Oke, and let's look at other example of quarters. Nah, kita lihat contoh di bawah ini. Each part is 1/4 of the whole pizza. We can write each part as 1/4. Kita lihat pizza di sini dibagi menjadi 4 bagian. Jika dibagi 4 bagian, maka teman-teman memakan 1 bagian. Nah, maka setiap bagiannya ditulis 1/4. Kenapa ya ditulis 1/4? Karena 1 ini 1 bagian. 4 ini karena pizza tersebut dipotong menjadi 4. Jadi setiap bagian mempunyai angka 1/4. Nah, sama halnya dengan biskuit. Biskuit di sini juga dipotong menjadi 4 bagian, sehingga kita dapat menyebut setiap bagian biskuit 1/4. Nah, jika 1/4 ini dijumlahkan semuanya, maka ada 4/4. 4 dibagi 4 ada 1. Nah, seperti itu teman-teman. Jika teman-teman memakan 1 bagian, jadi teman-teman memakan 1/4 dari bagian biskuit tersebut. Nah, dan di sini 1/2 dan 1/4 adalah salah satu contoh dari pecahan. And do you see that a wall in made up to 4 equal and wall is? Nah, maka satu bagian itu tadi ada 1/4. Jika 1/4 dijumlahkan semuanya, maka 4/4 hasilnya. Dan 4 dibagi 4 adalah 1. Nah, by dividing a whole into equal part, we get fraction. And what otherwise can we divide whole besides halves and quarter? Dari cara kita membagi seperti itu, kita dapat membuat sebuah pecahan. Seperti halnya tadi pizza yang dipotong menjadi 4, maka pecahannya yaitu 1/4 setiap bagiannya. Dan sekarang ada coklat teman-teman. The pie of chocolate can be divided into 8 equal part. Kita akan membagi coklat tersebut dengan 8 bagian. Karena kotaknya ada 8 nih. Each part in 1 equal egg of the whole. Nah, ternyata setiap coklatnya mempunyai pecahan yaitu 1/8 bagian. 8 dari mana? Karena 8 itu jumlah coklat yang sudah dibagi.
Kita dapat menyebut setiap bagiannya yaitu 1/8. The wall has 8 actors or. Nah, dan dari 8 bagian tersebut jika dijumlahkan maka ada 8/8 sama dengan 1 coklat penuh. Nah, seperti itu ya teman-teman ya untuk melihat pecahan. Jika teman-teman mempunyai sebuah kue dipotong menjadi 3 bagian, maka setiap bagiannya pecahannya adalah 1/3. Pokoknya 3 ini ada di bawah dan angka 3 ini tergantung dari sesuatu barang yang dibagi. Maka jumlah bagi tersebut ditaruh di bawahnya. Unit fraction. Let's look at this circle. What fraction of each circle is colored? Nah, teman-teman, di bawah ini terdapat beberapa bagian dari tiap-tiap lingkaran yang sudah dibagi. Dan untuk warna hijau ini ada setiap bagiannya. Nah, maka contohnya yang A, ada satu lingkaran yang dibagi menjadi 2. Maka warna hijaunya kita taruh di atas ya, karena bagian yang diarsir. Dan dibagi menjadi 2 bagian, sehingga A itu 1/2, B 1/3, C 1/4, D 1/5, karena lingkarannya dibagi 5 bagian, yang diarsir hanya 1. Yang E 1/6, F 1/7, G 1/8, H 1/9, I 1/10, J 1/11, dan K 1/12. Nah, seperti itu teman-teman. Semakin banyak dibagi, maka bagian setiap orang semakin sedikit. Seperti halnya yang 1/2, maka kuenya mendapatkan sedikit atau kecil. Beda dengan 1/2. Nah, 1/2 ini besar karena hanya dibagi menjadi 2. Nah, seperti itu ya teman-teman untuk gambar dari tiap-tiap pecahan dari 1/2 sampai 1/12. Sekarang kita akan menamakan pecahan tersebut. This is Jenny's pizza. It is cut into 3 equal parts. Siti wants to have 2 parts of the pizza. How much pizza do I have left? Nah, kita menulis 2 dari 3 pizza tersebut. 2 dari pizza tersebut adalah 2/3, karena 2 itu sisa pizzanya dan 3 adalah jumlah potongan dari pizza tersebut. We read 2/3. Kita dapat membacanya dengan 2/3. Diingat-ingat teman-teman, 2 dari mana ya? 2 dari pizza yang tersisa. 3 dari jumlah potongan pizza. Jenny give. Nah, dan sekarang Jenny mempunyai 2/3 pizza dari Siti. Oke, seperti itu ya teman-teman ya. Diingat-ingat, 2 itu sisa dari pizza atau pizza yang ada. 3 adalah jumlah potongan dari pizza. And the next, number 2, the rectangle is divided into 8 equal parts. 3 parts are colored. What fraction of the rectangle is colored? Ada sebuah persegi panjang yang dibagi menjadi 8 bagian. Dan ada 3 bagian yang mempunyai warna. Ayo, warna apa? Warna merah. Maka berapakah
jumlah dari pecahan persegi panjang di bawah ini. Nah, teman-teman, jika ada 3 yang sudah diwarnai atau 3 yang diarsir, maka angka 3-nya sudah pasti ada di atas dan dibagi menjadi 8 bagian, maka 8-nya ada di bawah. Nah, we read 3 out of 8 equal part as, maka kita dapat menulis 3 dari 8 pecahannya, kita menulis 3/8. Diingat-ingat, 3/8. We read 3x. Kita dapat membacanya 3/8. Nah, so 3x of the rectangle is colored. Maka 3/8 itu adalah persegi panjang yang sudah diberi warna. Nah, seperti itu ya teman-teman. Jadi angka 3 ini jumlah yang diberi warna ada di atas, dan jumlah semua bagian yang sudah dipotong ada 8, maka ada di penyebut atau di bawah. And number 3, the square is divided into 9 equal parts. Kita membagi sebuah persegi dengan 9 bagian. 4 parts are colored. 5 bagiannya ada warnanya. And 4 parts are not colored. 4 bagian tidak ada warnanya. Maka kita menuliskan bagian yang mempunyai warna dengan 5/9, karena 5 ini yang diwarnai dan jumlah keseluruhan dari bagian persegi tersebut ada 9. Jadi kita menulis dengan 5/9 of the square is colored. 5/9 dari bagian kotak yang sudah diwarnai, dan kotak yang belum diwarnai ada 4. Nah, sehingga kita menulisnya 4/9 dari kotak yang tidak diwarnai. Nah, seperti itu teman-teman ya. Angka 4 dari jumlah kotak yang tidak diwarnai, dan 9 jumlah keseluruhan dari kotak tersebut. And 5/9 dan 4/9, maka ada 1 karena 1 kotak penuh. Seperti itu ya teman-teman ya, cara untuk menuliskan pecahan dari kotak yang ada warnanya dan tidak ada warnanya. Diingat-ingat, jika ditulis di bawah, angkanya dari mana? Dari jumlah keseluruhan bagian dari benda tersebut. Seumpama dibagi menjadi 9, kita tulis tetap 9. Dibagi 3, kita tetap menulis 3. Nah, seperti itu ya teman-teman. Dan selanjutnya nomor 4, the circle is into 10 equal parts. Sebuah lingkaran dibagi menjadi 10 bagian. 3 parts are colored. Ada 3 bagian yang mempunyai warna dan 7 bagian tidak mempunyai warna. Nah, bagaimana ya kita menuliskan pecahan dari lingkaran yang ada warnanya? Dan tadi yang sudah ada warnanya ada 3, dan jumlah bagian dari lingkaran yang sudah dibagi ada 10 bagian. Maka 10-nya kita tulis di bawah, 3-nya kita tulis di atas, sehingga yang sudah diwarnain yaitu 3/10, dan yang belum diwarnain ada 7, sehingga pecahannya 7/10. Nah teman-teman, jika kita gabungkan 3/10 dan 7/10, maka sama dengan 1 atau 1 lingkaran penuh. Nah, seperti itu ya teman-teman ya, cara melihat bagaimana pecahan dari potongan atau lingkaran yang sudah dipotong dan diwarnain dan tidak diwarnain. And di situ
3/10. Yang atas numerator, yang bawah denominator. Atau kita dapat menyebutnya dengan yang atas itu pembilang, yang bawah penyebut. Oke, jadi teman-teman sampai di sini sudah paham ya bagaimana cara menuliskan pecahan. Nah, teman-teman, kita kerjakan bersama-sama yuk. What fraction of a shape is colored? Ada yang A. Di situ satu lingkaran dibagi menjadi 5 dan yang diwarnain ada 2. Sehingga pecahannya 2/5. 5 ini dari lingkaran yang dibagi ya. Yang B. Nah, kita lihat dibagi menjadi berapa bagian? Ada 8 bagian. Kita tulis 8-nya di bawah. Dan yang diwarnain ada 3 bagian. Jadi pecahannya 3/8. Yang C. Kita lihat lingkarannya dibagi menjadi 9 bagian. Kita tulis 9-nya di bawah. Dan yang diwarnain ada 4. Sehingga pecahannya 4/9. Yang D. Satu lingkaran dibagi menjadi 10. 10-nya kita tulis di bawah dan yang sudah diwarnain ada 1, 2, 3, 4, 5. 5-nya kita tulis di atas sehingga D bilangan pecahannya 5/10. 5 ini sudah diberi warna. Nah, teman-teman tulis ya di buku teman-teman masing-masing untuk pecahan dari lingkaran tersebut. Nah, teman-teman, untuk materinya sudah selesai. Dan teman-teman harus sering berlatih ya nanti di rumah untuk membuat pecahan. Contohnya, jika Bunda mempunyai kue, teman-teman bisa bertanya kepada Bunda kue tersebut dipotong menjadi berapa bagian. Nah, maka setiap potongnya mempunyai angka 1 dan di bawahnya angka berapa bagian dari potongan kue tersebut. Seumpama Bunda memotong menjadi 5 bagian, maka pecahannya yaitu 1/5. Nah, seperti itu ya. Oke, untuk evaluasi penugasan hari ini, teman-teman mengerjakan workbook halaman 21, 25, dan 26. Oke, kalau begitu teman-teman kita akhiri pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys.